Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mamis, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Di masa pandemi saat ini, mungkin banyak Mamis yang akhirnya lebih banyak bekerja dari rumah atau WFH ya. Nah, akhirnya pasti Mamis akan kembali ke dapur ya, atau punya hobi lain, eh, misalnya berkebun atau menanam berbagai macam tanaman. Nah, kira-kira Mamis lebih cenderung akhirnya menambah kegiatan yang mana nih di rumah? Kalau saya sih banyaknya akhirnya kembali ke hobi utama saya dulu, yaitu baking. Nah, kali ini saya mau berbagi resep untuk Mamis semua yang pastinya dijamin enak banget. Bolu ini bolu sepanjang masa, karena pasti kalau suka baking harus bisa membuat resep ini. Marmer cake namanya. Tapi kali ini saya akan membuat yang spesial karena berbahan dasar yang spesial juga tentunya. Pakai butter, jadi rasanya benar-benar lembut sekali. Nah, ini dia resepnya. Mari kita siapkan dulu bahan-bahannya ya. Siapkan butter 330 gram, gula halus 200 hingga 220 gram, tergantung selera ya Mams, ingin lebih manis atau sedang saja. Terigu protein sedang 180 gram, susu bubuk 1 saset, kuning telur 8 butir, putih telur 8 butir, coklat bubuk 2 sendok makan, cream of tartar setengah sendok teh. Mixer butter dan gula sampai mengembang pucat dan fluffy. Gunakan kecepatan tinggi sekitar 8 menit ya Mams. Kalau adonan sudah pucat seperti ini, masukkan kuning telurnya satu persatu. Beri jarak 1 menit per telur supaya tercampur dengan baik. Jadi jangan sekaligus ya masukkan kuning telurnya Mams. Setelah adonan kuning telur sudah tercampur semua, matikan mixer. Kemudian, masukkan tepung dan susu yang sudah diayak dan aduk dengan spatula sampai rata. Setelah tercampur semua, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu ya Mams. Kemudian kita buat adonan putih telurnya ya Mams. Campur putih telur dan setengah sendok teh cream of tartar. Kalau di rumah Mamis punya jeruk nipis, bisa memakai perasan jeruk nipis 1 sendok makan. Kita kocok putih telurnya hingga menjadi kaku ya Mams ya, atau soft peak aja. Nah seperti ini, kalau dibalik tidak jatuh berarti itu sudah cukup. Kemudian kita masukkan adonan putih telur tadi ke adonan kuning.
secara bertahap ya Mams. Kalau saya lakukan sebanyak 3 tahap sambil diaduk balik dengan spatula sampai benar-benar rata. Sisihkan sepertiga adonan dan campur dengan coklat bubuk sampai tercampur rata. Campurkan bubuk coklat sambil diayak ya, Mam. Tuang adonan coklat dan kuning berselang-seling dalam loyang berdiameter 24 cm yang sudah diolesi mentega dan juga ditaburi tepung. Selanjutnya, untuk membuat motifnya, kita bisa mempergunakan tusuk sate ataupun sumpit ya, Mams. Kita bentuk sesuai dengan selera. Nah, Mamis, setelah adonan tadi sudah kita masukkan ke dalam loyang, kini kita siap untuk memanggang. Nah, kali ini saya memakai oven Modena ya, itu dia kompor freestanding. Tapi kebetulan yang saya punya ini dia tidak bisa api bawah dan atas berbarengan. Nah, kita bisa mengakalinya dengan membanggang dengan menggunakan api bawah saja. Api bawah terlebih dahulu ya maksudnya. Ini kita nyalakan dulu api bawahnya. Kita pakai sekitar 170 ya. 170 untuk panasnya. Nah, kemudian kita set selama 40 menit. Ini untuk setting waktunya. Nah, karena tadi sebelumnya ini sudah saya panaskan selama 10 menit terlebih dahulu ya, sebelum kita masukkan adonan ini ke dalam oven.
Jadi ini sudah bisa saya langsung panggang. Nah, supaya kita bisa melihat sudah matang atau belumnya dan keadaan di dalam sana, kita nyalakan ya lampunya. Mamis, untuk lamanya memanggang dan juga berapa derajat atau panasnya oven kita itu tergantung dengan oven kita masing-masing ya. Jadi itu adalah disesuaikan saja. Kalau sudah matang, kita tes, nanti tes tusuk sudah matang, berarti itu sudah matang. Dicoba di masing-masing ovennya Mamis ya. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah 40 menit. Sekarang kita ganti ke api atas. Api atas kita nyalakan. Api atas kita gunakan hanya untuk sedikit mematangkan atasnya ya, supaya hasilnya nanti tidak basah. Nah, ini kita pakai 5 menit saja. Gak usah lama-lama, nanti gosong. Nah, ini cake-nya sudah matang, Moms. Siap untuk kita keluarkan dari oven. Dan kita tunggu sampai dingin. Baru kita bisa keluarkan dari loyangnya. Nah, ini dia Mamis, marble cake-nya sudah jadi. Yuk kita coba. Lembut banget Mamis hasilnya. Karena saya memakai full butter. Pakai mentega biasa pun Mamis bisa ya. Tapi teksturnya memang agak sedikit berbeda hasilnya. Pokoknya asal Mamis mengikuti step by step yang sudah saya hadirkan tadi, pasti dijamin berhasil deh ya. Dan resep ini nggak memakai bahan pengembang apapun. Jadi buat Mamis yang mungkin punya alergi ataupun nggak bisa memakan bahan pengembang seperti baking powder seperti itu, nah itu bisa memakai resep ini, aman karena dia tidak pakai pengembang apapun. Pengembangnya benar-benar dari putih telur tadi ya. Oke Mamis, yang pasti saya akan hadirkan lagi resep-resep berikutnya nanti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.